Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast perdananya Rohis Furqon SMA Negeri 1 Dramaga. Wih, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Abid. Di sini saya sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya Sofia sebagai partner dari Abid. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang seru dan pastinya punya ilmu lebih mendalam, yaitu Siapa tuh, Kak? ada Zaida Musyafa Kusumah dan Mutia Alina Satifah. Wih. Sebelumnya kita kenalan dulu deh sama doi ini. Iya, boleh. Kalian tuh siapa sih? Boleh dari Sebagai Mutia apa? dulu. Dan siapa dan sebagai apa gitu? Jadi perkenalkan, saya Mutia Alina Satifah, di Rohis tuh sebagai ketua keputrian. Nah, kebetulan juga di sini ada Kak Zaidan sebagai Siapa Ya, nih, Kak? Ketua Umum Rohis Furqon SMA Negeri 1 Dramaga Kabinet Adzikra 1445 Hijriah. Sebelumnya kesibukannya apa sih, Kak? Ya, di Rohis tuh. Ya, sibuk Kalian sebagai berdua? pelajar lah gitu ya. Terus juga kita kan di Rohis ini juga memiliki kesibukan masing-masing di mana kita menjalankan sebagaimana tugas yang seharusnya dilakukan di Rohis itu sendiri. Ya, seperti itu. Kalau kamu tuh apa nih kesibukannya? sama aja sih seperti yang lainnya juga, masih sibuk belajar sama mengurus di Rohis juga gitu. Jadi kebanyakan waktunya dihabisin di Rohis ya, selain di kelas gitu. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Kak Sofi, apa nih kesibukannya? Kalau saya juga kurang lebih sama sih kayak Kak Zaidan dan Kak Muti, lebih banyak menghabiskan waktu di Rohis gitu daripada di organisasi yang lainnya. Kalau Kak Abid sendiri, kesibukannya ngapain? Gimana Ya, tuh? aduh, susah ini mah ya. Sebagai pelajar sih sibuknya ya. Iya. Lagi agak lega aja. Naik kelas 12 kan udah nggak diajak. Enggak ya. Iya. Enggak. Ya mungkin gitu aja sih. Nggak ada. Kita juga sibuk, kalau kita berdua sibuk di tempat lain juga. Iya. sibuk di Rohis gitu. Sibuk banget Ada- apa? So sibuk. So sibuk kayaknya ya. Mencari Oh, Masya mencari Allah. ilmu. Masya Allah. Berkah. Alhamdulillah. Maaf. Seuzon tadi. Kali ini kita mau bahas sesuatu nih, Kak, sebenarnya. Jadi kan tema podcast kali ini tuh batasan pertemanan antara ikhwan dan akhwat gitu. Mungkin kan di sini ada ketua umum Rohis, ada ketua Iya, keputrian Rohis. Siapa tahu punya sedikit ilmu untuk Iya. dibagikan kepada teman-teman di rumah gitu. Ya nggak? Masya Allah. Masya Allah. Gimana, Kak Sofi? Iya. Kok Ya. awkward gini sih? Iya, lo nggak tahu. Yaudah langsung aja deh. Gimana? Kita punya beberapa pertanyaan sih. Wih, Iya. banyak tuh itu. Dikit lah ya. Ya, semoga betul. bisa dijawab semua. Amin. Ya. Semoga ilmunya cukup untuk Iya. menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sofi dan Kalau sesuai yang didengar tadi, kalau dari tema, menurut Kak Muti dan Kak Zaidan tuh batasan seseorang untuk berteman antara ikhwan dan akhwat tuh kayak gimana? Antara lawan jenis. coba Iya. boleh dari Kak Zaidan Iya, dulu. sebelum pertanyaan nih. Dari Iya, sepupunya nih, dulu boleh. kalau batasan antara ikhwan dan akhwat itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam agama Islam, karena agama Islam itu sendiri merupakan agama yang sudah lengkap gitu. Semua tuntunannya ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita itu perlu yang namanya mempelajari Al-Quran dan hadis secara menyeluruh. Artinya bukan hanya dibaca saja, bukan hanya dihafal saja, melainkan juga memahami isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah segala pertanyaan yang kita punya di dalam diri kita itu akan terjawab di Al-Quran dan hadis, insya Allah. Oh, dari Kak Muti apa nih? Sebenarnya semuanya sama aja karena kan tuntutan aturan di dalam Al-Quran dan hadis juga itu untuk panduan kita sebagai umat muslim gitu kan ya. Terus itu tuh gimana tergantung kita cara menyikapinya aja gimana gitu. Karena pendapat orang dan pemikiran orang tuh beda-beda. Jadi ada yang mengikuti aturan yang sesuai di Al-Quran dan hadis, ada yang cuma tahu aja dan gak dijalanin gitu. Iya. Ya, tahu ya. Bagus banget ya. Betul. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Lagi sakit. Iya.
Iya, iya. Kita Thank you, doakan Atuk. ya, kita doakan supaya Ananda Abid diberi kesembuhan gitu. Ya, Iya, amin amin. Dan juga penonton gitu yang ada di rumah, semoga juga diberikan kesembuhan kalau lagi sakit. Ya. Ini buat info aja sih, ini harganya 100 juta ya. Masya Allah ya. Iya. Mahal ya? Ini teman-teman yang di rumah kalau yang belum tahu, ini ada jargonnya Rohis nih. Iya betul, luar biasa. Gimana sih jargonnya, coba disampaikan dong. Ya, jadi jargon ini memang sudah secara turun-temurun ya di Rohis, dan kita melaksanakan apa yang sudah diturunkan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi jargonnya ini ada bersama dalam ukhuwah, bergerak dalam dakwah, ikhlas fisabilillah, Allahu Akbar. Jadi diharapkan dengan dengan jargon ini kita sebagai anak Rohis itu memegang teguh terhadap apa yang menjadi jargon Rohis itu sendiri. Tuh, dengerin ya. Itu seperti apa ya namanya, visi misi ya sebenarnya. Ya, visi misi secara singkat lah gitu, secara padat. Insya Allah ya. Jadi ini kita langsung ke pertanyaan aja, gimana Kak Abid? Boleh. Langsung aja ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama tuh di sini ada apa sih batasan-batasan pertemanan itu dan kenapa harus ada batasan antara ikhwan dan akhwat? Masya Ya, Allah dan sekali ya pertanyaannya. Pertanyaannya tuh sangat apa namanya, relate dengan keadaan sekarang ya. Oh, iya. Dimana banyak para remaja, pemuda-pemudi yang kayak nggak menjaga apa itu batasan-batasan yang perlu mereka pegang, kayak apa namanya, berduaan, terus juga apa, ikhtilat. Itu tuh udah bahaya Ikhtilat? banget sebenarnya. Ikhtilat itu apa, Kak? Ikhtilat tuh kontak fisik. Oh, kontak iya. fisik. Lebih ke kalau hanya berduaan aja kan itu juga bisa menimbulkan fitnah ya. Tapi kalau udah masuk ke ikhtilat itu termasuk zina juga sih. Oh. Kalau dari Zaidan gimana? Nih kan pertanyaan tuh batasannya ya. Iya. Kalau menurut saya itu ada 3. Jadi batasan yang pertama itu komunikasi. Nah, batasan yang pertama itu ada komunikasi. Jadi komunikasi antara ikhwan dan akhwat tentu sudah diatur dalam agama Islam, di mana kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat ya. Iya. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam komunikasi, karena komunikasi itu juga merupakan salah satu salah satu ancaman terbesar bagi kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai remaja yang namanya itu labil dan bisa menyebutkan hal-hal atau kata-kata yang bisa menjadi dosa gitu. Terus yang kedua sendiri itu ada yang itu batasan sikapnya. Nah, jadi sikap kita terhadap lawan jenis itu juga sudah diatur dalam agama Islam, yang dimana kita harus menjaga sikap dan bisa membedakan antara yang sesama jenis dengan lawan jenis. Jadi tidak bisa kita semuanya jadi sama aja gitu. Kita bersikap dengan yang lawan jenis itu sama seperti dengan yang sesama jenis. Begitu juga yang ketiga itu tentunya dari dalam hati kita sendiri. Hati kita sendiri itu perlu yang namanya dijaga agar tidak melampaui batas gitu dalam hubungan pertemanan antara ikhwan dan akhwat, seperti itu. Mau menambahkan dari pendapatnya Kak Zaidan tadi, yang namanya sebagai perempuan, apalagi saya juga sebagai ketua keputrian juga di Rohis Furqan, bahwa teman-teman perempuan di sana di rumah-rumah, kalau kalian ingin berkomunikasi gitu ya, apalagi dengan lawan jenis, jangan sampai suaranya tuh rendah atau kayak sengaja imut-imutin kayak gitu. Pokoknya yang bisa harus menimbulkan lebih syahwat. harus lebih jelas gitu dalam berkomunikasi. Jangan sampai menimbulkan syahwat dan fitnah kepada zina juga, ke ujung-ujungnya kan dosa juga nanti. Iya. Itu sih peringatan ya untuk perempuan-perempuan di luar sana. Itu perempuan. Tuh. Itu juga jadi pengingat buat laki-laki juga ya. Iya, gak cuma Supaya jangan juga ini ya. mudah tergoda Iya ya. gitu, mudah Mudah tergoda. tergoda dengan rayuan perempuan seperti itu. Iya. Ya. Langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, Nggak apa-apa. tidak Cukup. Kalau dari Kak Zaidan sama Kak Muti, ada cara nggak buat kita menjaga batasan kita dengan lawan jenis? Ada nggak caranya gitu? Cara masing-masing deh. Oke. Gimana? Kalau dari pandangan saya sendiri, sekalian saya juga sebagai ikhwan ya. Jadi perlu adanya dalam diri kita itu membangun sebuah keyakinan, sebuah benteng yang kokoh buat dapat menyaring apapun yang sifat itu masuk gitu. Jadinya tuh maksudnya kita harus membentengi diri dengan akhlak, akidah juga dengan ilmu-ilmu agama. Jadi kita tidak mudah untuk terjerumus ke dalam dosa itu sendiri. Ya, jadi perlu dari diri kitanya sendiri dulu.
kita harus kuat. Insya Allah kalau misalnya ada pun godaan-godaan dari luar, insya Allah atas bantuan Allah, atas pertolongan Allah, kita akan selamat dari godaan-godaan tersebut. Jadi caranya awalnya dari diri Diri sendiri sendiri dulu, dulu, ya. baru Kalau berlanjut. sudah punya benteng gitu ya. Ya. Betul. Kalau dari kamu tuh gimana? Kalau dari aku sih karena ini juga sesuai dengan keadaan di sekolah atau apalagi di kelas gitu kan. Gimana cara aku buat membatasi diri untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu kan ya. Apalagi suka ada kerja kelompok yang dicampur dengan lawan jenis, kayak lebih menjaga pandangan, lebih menjaga sikap, sama tadi juga cara bicara kita. Terus juga kalau untuk kesehariannya saling mengingatkan bahwa kalau misalkan ada yang mendekat ke kita, maaf nggak bisa bersentuhan, kayak juga maaf kalau apa-apa jangan deket-deket ya gitu. Itu lebih ditekankan aja sih untuk lawan jenis yang mau berinteraksi sama aku sendiri gitu. Insya Allah, iya Insya betul Allah, ya. luar biasa. Jadi ini ya, jadi ngingetin kita buat apa? Sebisa mungkin sebelum ada Kontak fisik dengan kontak fisik diperingatkan dulu Iya, gitu. Biar lebih takutnya ditegasin ya, ya, kayak kalau misal Karena kan Walaupun setiap orang juga nggak tahu ya prinsip apa yang kita pegang Nah, gitu. ya. betul sih. Lanjut Kak Sofi. Jadi yang ketiga itu pertanyaannya ada, ya, Islam itu menekankan pentingnya menjaga batasan antara ikhwan dan akhwat. Kenapa sih si Islam itu ada Kenapa? pentingnya menjaga? Kenapa tuh ya? Boleh. Apa Islam doang gitu kelihatannya ya? Iya. Kelihatannya ya. Iya. Kalau yang Yang lain kan kayak ya udah gitu. kalau tempat lain kan beda lagi nih. Beda. Iya. Tapi mungkin apa kan kita juga agama Islam, tentu ada orang-orang yang memang cuman beragama Islam KTP tapi tidak menerapkan syariat Islam. Mungkin kita positif thinkingnya ya. Positif thinkingnya mungkin di agama luar juga sebenarnya ada aturan itu tapi tidak dilakukan saja gitu. Karena juga di agama Islam juga ada aturannya, tapi nggak semuanya kan. Iya. Iya, nggak semua menjalankan. Gitu. Sebenarnya kalau dari pandangan aku sendiri sih, kenapa ya Islam itu mengatur untuk kita punya batasan gitu ya? Karena pertama untuk menjaga diri kita sendiri sih, menjaga diri kita dari yang namanya zina dan juga dosa-dosa keturunan itu luar biasa gitu kan ya. Iya, dampaknya ya. Dampaknya berembet ke namanya keturunan nanti apa Iya, namanya? kayak gimana? Anaknya anak siapa gitu kan. Iya. Kalau Haram. udah berhubungan sama zina itu udah merusak masa depan itu sih. Kalau menurut aku Islam itu sangat peduli bahwa benar-benar agama yang menuntun kita bahwa kita tuh manusia yang punya harkat dan martabat gitu. Jadi harus kita jaga. Tuh, jadi nggak gampang kebawa-bawa sama agama juga sih. Di agama Islamnya sendiri udah mengatur segalanya, tapi malah orang-orang Islam sendiri yang mengaku agamanya Islam tidak menerapkan aturan-aturan dalam agama Islam itu perlu dipertanyakan sih keislamannya. Iya, betul, ya Allah. Banyak banget ya di luar kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya kan ini juga kebaikan buat diri kita sendiri kan, bukan maksudnya tuh kita melakukan ini juga untuk kebaikan diri sendiri, bukan orang lain gitu. Iya betul. Jadi ya agak kecewa aja sih dengan orang. Namanya juga manusia ya. Iya, manusia tidak pernah lepas dari dosa. Betul. Aku juga punya pertanyaan nih. Kalau misalnya kita tidak menjaga batasan antara ikhwan dan akhwat, kira-kira siapa yang paling dirugikan? Yang paling dirugikan siapa nih? Mungkin mau berbicara Aduh, ini batuk ya. ya Allah. Tapi Ya Allah. Siapa yang dirugikan? Tapi kalau menurut aku tuh nggak ada yang diuntungkan sih. ya, sebenarnya dirugikan. saya Pasti sih, dirugikan. tapi yang lebih kerasa tuh biasanya Perempuan di luar sana, makanya kalian harus menjaga sekali ya. Apalagi Hati-hati. dari aurat itu bisa menimbulkan syahwat syahwat untuk ya bagi laki-laki. Jadi kalian harus bisa jaga diri masing-masing gitu. Nah, tapi jangan sampai nih yang ikhwannya malah merasa akhwat ini yang paling dirugiin gitu. Tetap aja kita gasin gitu sebagai ikhwan tuh. Gak Kurang boleh. aja emang. Kurang aja emang. Emang cowok, Siapa ya? cowok bukan ikhwan. Oh ya, Cowok ya, cowok. Ikhwan, cowok, Iya, laki-laki cowok. semuanya pokoknya jangan ya. Enggak kan orang-orang tertentu saja laki-laki yang melenceng gitu. Iya. Oh iya. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Kan kalau orang Islam yang benar-benar Islam gitu, yang benar-benar beriman, pasti Muslim. gak bakalan begitulah. Kecuali memang kena godaan gitu. Karena kan gini ya, sekuat-kuatnya iman seseorang itu bisa mudah tergelincir dijerumuskan oleh setan. Jadi harus benar-benar tuh paling penting itu meminta pertolongan kepada Allah, karena doa kita meminta pertolongan kepada Allah itu bisa, insya Allah bisa kita dilindungi dari godaan-godaan setan. Soalnya kemarin dengar berita yang kiai di pesantren itu Iya itu Masya Allah apa? ya. Parah ya itu ya. Ya, Padahal kiai loh. ya. Nah, itu juga tuh itu menjadi penyebab nama Islam itu sendiri tercoreng. Karena orang-orang di luar Islam itu bukan melihat ajaran agama Islam, tapi melihat orang-orang Islam Nah, itu iya, sendiri. Nah, betul. dengan adanya apalagi kiai kan bawa nama-nama kiai itu Hmm. malah merusak agama Islam itu sendiri, itu Iya. perlu Betul dipertanyakan. sih. Jadi mencoreng nama baik ya. Betul sekali. Jadi selanjutnya aku punya pertanyaan. Nah, kalau misalnya ada teman kita yang tidak menjaga batasan, bagaimana cara kita menanggapinya? Gimana tuh, Kak Uti dan Kak Zaidan? Kalau dari tadi kan aku duluan ya, coba. Nah, Gimana nih? Baru batuk gawang. gimana nih teman kita gitu? Itu teman kita Teman loh. kita. Ya teman-teman nih, ceritanya teman nih. Ya, Yakin gak nih teman gitu? Apa cuman sebatas teman doang gitu? iya sebatas teman Sebatas gitu. Sebatas teman Coba gitu ya. gimana ya? Iya. Kan kita sebagai umat Islam juga, kita gak boleh pengen masuk surga cuman sendirian ya. Ya, kita itu harus berusaha berdakwah untuk mengajak kepada teman-teman kita, terutama kan itu teman-teman kita, karena teman-teman yang soleh, circle-circle yang soleh itu insya Allah kita bakal bisa masuk surga secara bersama-sama. Namun kalau misalnya circle kita itu buruk ataupun misalnya penuh dengan kemaksiatan, takutnya kita yang tidak ikut-ikutan malah terjerumus gitu. Benar. Nah, jadi ya kita pentingnya itu buat mengingatkan mereka gitu. Terus juga penting juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar teman kita itu diberikan hidayah. Nah, tapi kita juga tidak bisa memaksakan kehendak gitu ya. Kalau misalnya si orang itu harus menuruti apa kata agama gitu. Kita sampai memaksa, sampai mengancam ataupun sampai bilang kalau misalnya gak gitu-gitu nanti bakal gini gitu ya. Tapi tetap saja yang penting kita ikhtiar dari dalam diri kita sendiri, kita usaha dari dalam diri kita sendiri. Urusan dia bakalan bertaubat atau enggaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharapnya semoga si orang tersebut itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Benar. Sama pendapat aku juga. Karena kalau misal aku lihat temen sendiri gitu, apalagi aku sebagai anak rohis yang tadi ya sesuai ini nih jargon bergerak dalam dakwah gitu, nggak ada salahnya kita ingetin dulu, kamu jangan kayak gitu, maksudnya lebih baik tuh kayak gini, saling menjaga gitu, saling ngingetin. Kan kita juga nggak mau teman kita juga terjerumus gitu kan ya, dalam hal yang negatif gitu. Apalagi kalau misalkan teman kita yang membawa dampak buruk juga buat diri kita gitu kan, harus saling ngingetin. Kalau punya teman yang kayak gitu, aku ingetin seusaha aku mungkin gitu. Kalau udah nggak bisa sama sekali tetap nggak mendengar nasihat atau saran dan pendapat dari aku atau dari orang lain, dari temennya yang lain, aku doain gitu supaya hidayah tuh bisa datang ke diri dia, bisa berubah gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, manusia itu hatinya dipegang oleh Allah gitu. Allah itu maha membolak-balikan hati. Betul. Iya, betul. Itu sih. Nah, Ya. Jadi cara mengingatkannya dari kalau nggak bisa dengan tindakan, dengan ucapan. Iya. Kalau nggak bisa dengan ucapan dari hati. hati. Kita menolak Iya. gitu, menolak tidak ikut-ikutan gitu. Dan sebenarnya kita harus bisa memilih itu kan teman yang baik untuk kita gitu, apalagi dari agamanya gitu ya, untuk pelajarannya. Tapi jangan sampai gitu kita menggolongkan gitu, kayak misalnya kita hanya bergaul dengan orang-orang yang baik-baik saja, tapi kita juga perlu yang namanya bergaul dengan mereka itu supaya kita menjadi ajang dakwah gitu untuk merubah. Iya, kita sebagai pengingat buat mereka gitu, biar bawa dampak positif buat mereka gitu kan ya. Betul. Nggak hanya kita nggak mau temenan sama anak yang kayak gitu-gitu ya. vibes-nya negatif gitu, nggak mau. Tapi justru kita harus kayak ngerangkul, ngedeketin bahwa diingetin gitu, biar nggak semuanya terjerumus kayak gitu. Betul. Masya Allah.
Ada pertanyaan lagi nih. Iya, Luar terakhir, biasa ya. guys. Kalau di sini terakhir sih. Iya. Wah, alhamdulillah. Tapi kayaknya seru nih. Wah. Terus gimana pandangan Islam? Pandangan kalian deh terkait konsep jatuh cinta. Wis. Apakah ada Kayaknya kaitannya ada. dengan menjaga batasan pertemanan? Jatuh cinta tuh boleh nggak? Jatuh cinta itu kan perasaan ya. Namanya perasaan itu fitrahnya manusia gitu. Tadi juga sempat aku ucapin juga waktu kajian di Rohis. Fitrah itu manusia semua punya. Jadi kalau konsep yang pernah aku pelajari, cinta itu ada dua. Dari cinta secara apa namanya darah daging kayak dari ibu ke anak, Iya. sama dari anak ke ibu, dari anak ke orang tua maksudnya. Nah ada juga yang kedua cinta kepada lawan jenis. Dan yang kedua ini bisa apa namanya ngerusak banget gitu, ngerusak jati diri kalau nggak ditempatin pada tempatnya. Kalau misalkan cara mencintainya itu salah, jadi kayak kan ada kayak kasus apa namanya anak ibunya karena nggak direstui gitu. Kan itu Iya. Iya, benar sih, sangat banget ya. ini kan ya. Kayak miris gitu. Iya, itu Iya. miris banget. Karena apa? Karena cinta kepada lawan jenis. Karena pengen sama yang dia cintai gitu. Padahal kan itu perasaan itu datang dari Allah gitu kan. Rasa cinta itu nggak bisa kita tempatkan kepada manusia melebihi Allah gitu. Jadi sesuai tempatnya. Kalau kita itu mencintai seseorang itu wajar, itu fitrah manusia gak apa-apa. Tapi harus sesuai fitrah juga, harus sesuai tempatnya juga sih menurut aku. Ya. Gimana Kak? Kalau Kak Zaidan, Ya, ini masalah kompleks sebenarnya teman-teman kalau terkait masalah jatuh cinta, apalagi kita masa remaja gitu ya. Katanya tuh masa yang paling bukan apa tuh? masa yang Masa emas. masa indah gitu ya. Indonesia emas. Ya Indonesia emas 2045 kelamaan ya. Ya, jadi di masa kita yang remaja ini apalagi kita lagi tinggi-tingginya jatuh cinta kepada seseorang. Nah, jadi pertanyaan itu gimana sih kita cara menahannya gitu ya, menahan si jatuh cinta ini agar tidak membludak gitu. Apalagi kalau misalnya jatuh cintanya itu melampaui batas, bisa jadi setan masuk ke dalam situ dan mencari celah buat menjerumuskan kita ke perzinahan gitu. Itu kan yang jadi bahayanya ya. Jadi konsep cinta kan ini ana uhibbuki fillah gitu ya, aku mencintaimu karena Allah. Iya. Nah, aku mencintaimu karena Allah itu maksudnya gimana sih gitu? Ada yang bisa ini enggak? Aku mencintai karena Allah. berarti cara menyikapinya ya rasa cinta itu ya? Bukan, Iya nggak maksudnya sih? tuh ini konsepnya itu maksudnya tuh kayak gimana sih aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala itu gimana sih? Karena mungkin menurut pandangan aku mencintaimu karena Allah. Karena yang tadi aku bilang rasa cinta kita kepada Allah nggak bisa kita lupain ya. Yang manusia itu setelah kita mencintai Allah dulu gitu. Betul, jangan sampai kayak kita cinta sama manusianya lebih besar daripada kita mencintai Allah. Kan itu bisa menimbulkan kayak yang tadi kamu sebutkan kan, kayak anak membunuh ibu karena nggak direstui oleh ibunya gitu. Cintai dulu ya pembuatnya, baru cintai ini Yang dibuat cintanya. Iya, gitu. Keren sih itu. Tapi kalau misalnya nih kita udah mencintai penciptanya tapi masih belum menemukan jodoh, itu gimana tuh? Kasihan. Sebenarnya kata kalau yang itu ya, kalau saya belajar sih pernah dengar dari salah satu guru, katanya tuh tadi apa sih? Tadi itu kok kalau misalnya kita nih sudah mencintai Allah gitu, tapi kok belum kelihatan hilalnya gitu. Nah iya, Jodoh katanya manusianya. kita tuh jangan pernah sibuk mencari, tapi kita tuh sibukkan diri dengan memperbaiki diri gitu. Wih, Masya Allah ya. Insya Allah gitu ya, jodohnya nggak akan kemana Nah, gitu. betul. Nggak akan diambil siapapun kalau emang udah takdirnya sih. Betul. Tuh. Cara ikhtiarnya gimana tuh? Coba gimana kamu Ti? Ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya dengan tadi memperbaiki diri, juga mendekatkan diri kepada Allah gitu. Memperbanyak ilmu. Iya. Kita harus kita nggak mau dapetin jodoh yang biasa-biasa aja, kita harus memperbaiki diri dulu. Betul. Jangan kayak standar kita tuh matoknya tinggi banget, tapi sedangkan kitanya tuh kayak
Ya biasa-biasa aja amalannya gitu kan. Standar TikTok tinggi-tinggi tuh. Sekarang nggak setir ya. Tapi kan kalau misalnya pengen berharap mah gitu, berharap pengen yang terbaik kali setiap orang. Iya. Iya sih, Iya. makanya kan makanya untuk semua orang Iya, kita juga sibuk mencari perbaiki ilmu. diri masing-masing. Sadar diri juga penting ya. Nah, betul. Iya. Kayaknya udah habis ini pertanyaannya. Iya sih. Alhamdulillah. Iya. Bisa, Lega nih. Gak kerasa ya? Iya. Ternyata kita udah ngobrol-ngobrol beberapa menit sih ya sama Kak Zaidan dan Kak Muti. Sebelum penutupan nih, kira-kira ada nggak sih pesan dan kesan dari Kak Muti dan Kak Zaidan untuk para Furkoners yang lagi nonton? Ya. Ada pesan nggak? Kalau kesan dari aku ya, kesan. alhamdulillah banget. Makasih banyak udah diundang di acara podcast Furkon. Karena di sini kayak kita sama-sama sharing ilmu yang tadinya belum aku tahu, jadi aku tahu gitu. Jadi konsepnya semakin banyak yang kita tahu, ternyata kita itu nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Semoga aja teman-teman semua yang mendengarkan dan menonton di luar sana bisa mengambil hikmahnya dan juga pelajarannya dari apa yang udah kita sama-sama sampaikan. Pesannya untuk para remaja, terutama buat laki-laki dan perempuan di luar sana, selalu ingat aturan dan tuntunan Al-Quran dan hadis gitu. Udah sih itu aja. Ya kalau dari Kak Zaidan? Kesannya Masya Allah tabarakallah ya. Alhamdulillah gitu Rohis, di sini kita bisa membuat sebuah program podcast. Kita di sini juga mensiarkan, mendakwahkan tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi bisa ke media sosial gitu. Woi. Iya. Aplaus dulu nggak? Aplaus dulu. Iya, luar biasa ya. Ya, pesannya ya kesannya dulu deh. Kesannya juga saya turut bangga terhadap kita semua, bangga bukan berarti sombong ya, bangga tapi kita juga terharu gitu ya. Terharu terhadap perjuangan kita selama ini, karena ya perjuangan kaum muslimin, perjuangan anak-anak Rohis juga demi untuk memberikan sebuah perkataan yang benar ataupun dakwah dari agama Islam itu sendiri, untuk menyampaikan atau menyadarkan orang-orang yang sudah terjerumus gitu ataupun sudah melenceng dari agama Islam itu sendiri. Untuk pesannya, ingat teman-teman semua yang menonton ya, kalau misalnya kita bingung, kita frustasi ataupun kita punya segudang pertanyaan di dalam diri kita, nah kita itu kembali kepada Allah gitu, karena kodratnya manusia itu kembali kepada Allah. Jadi kita serahkan urusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan juga kita miskonsepsi, maksudnya itu jadi malah kita udahlah serahin ke Allah saja, pasrah, tapi kitanya sendiri tidak ada ikhtiar. Betul. Jadi kita penting namanya itu teman-teman belajar sampai mati pun kita harus belajar gitu, maksudnya pas sebelum mati kita harus tetap belajar ya. Terus belajar. Gapailah ilmu. Kayak Mas Sofi yang selalu cari ilmu. Masya Allah. Ya, jadi kita itu pokoknya harus memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, itu jangan cuma dihafalin aja nih teman-teman, tapi juga harus memahami. Diaplikasikan juga ya? Betul, diaplikasikan juga, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma kita bergelar hafiz Quran, tapinya malah perbuatan kita melenceng dari apa yang kita hafal itu sendiri. Iya, betul. Ajarannya. Tapi yang nggak hafiz Quran juga jangan merasa, udahlah yang hafiz Quran aja itu perbuatannya seperti itu, kita mending nggak usah hafiz Quran, tapi perbuatan kita lebih baik daripada orang tersebut. Itu salah juga ya, miskonsepsi ya namanya. Ya, jadi udah pesan dan pesannya. Ya, cukup. Mungkin Ya itu pesannya mungkin teman-teman semua di rumah semoga bisa diresapi, dilakukan, diamalkan gitu. Mungkin udah terlalu lama ya kayaknya. Iya, betul. Udah, ini kamera aman kan? Aman ya? Aman. Masya Allah. Karena sebentar lagi juga udah mau asar ya. Kita terima kasih juga ini buat Kak Zaidan sama Kak Muti. Terima kasih juga udah berkenan datang. Kita cukupin aja ya kayaknya. Ya, saya Abid Jaul Hakim Faisali di sini sebagai host dan saya Sofia sebagai partner dari Abid. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, aku Zaidan Musyafa Kusuma sebagai narasumber. Dan aku Muhammad Abang Permana sebagai operator. Saya Amit sebagai host podcast kali ini. Saya Malik sebagai keamanan. Ya, saya Samarania sebagai direktur dari podcast ini. Saya Salimah sebagai co-direktur. Saya Safira sebagai timekeeper. Saya Safia sebagai host di podcast kali ini. Saya Mutia sebagai narasumber. Saya Shiren sebagai kameramen. Saya Nazra sebagai kameramen. Saya Fadila Nusifa sebagai DOP. Saya Nia sebagai editor. Rohis Bukan Semanida bersama